tiada jalan terbuka. Ku mau bersujud menyembahmu, hanya Yesus ku percaya. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Kembali lagi kita di ibadah jawaban doa. Kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau rasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita ada sebagaimana kita ada pada malam hari ini, itu karena berkat dan kasih Tuhan. Biar melalui lagu ini Tuhan mengajarkan kita waktunya Tuhan, dan kita semakin dekat kepada Tuhan. Kita katakan, ajar kami Tuhan. Haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar, oh besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu.
bersyukur padamu. Yesus kami, Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur, Yesus kami bersyukur padamu. Haleluya, kami bersyukur sebab Engkau Allah yang ajaib. Haleluya, kami berterima kasih, hati kami bersyukur Tuhan. Glory bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah Yesus, Engkau Allah yang besar, namamu yang disembah. Kami bersyukur Tuhan, hanya bagimu segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian, hanya bagi Yesus. Haleluya, sebab Engkau Allah yang hidup. Yesus, Engkau yang layak disembah. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. So, haleluya. Hosana bagimu, glory bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau yang layak ditinggikan Tuhan, Engkau yang layak terima pujian, Engkau Allah yang besar, ajaib namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami memujimu, bagimu segala hormat. Haleluya, haleluya. Kami memujimu, bagimu pujian, Kau yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Bagimu segala pujian, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar,
janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu Yesusku, tiada yang sepertimu Yesusku, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali di dalam ibadah jawaban doa kita hari ini. Puji Tuhan, apakah saudara masih percaya dengan janji Tuhan, bahwa janji Tuhan adalah ajaib dalam hidup saudara, seperti pujian yang tadi saja kita naikkan. Bahwa kita tetap percaya kepada janji Tuhan, apapun masalah kita, apapun pergumulan yang kita hadapi, kita tetap percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kehidupan orang Kristen itu sangat erat kaitannya dengan doa. Karena kita percaya di dalam doa kita bisa mencurahkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan. Kita bisa jujur di dalam doa kita. Kita bisa kasih tahu apa yang terjadi sebenarnya di dalam kehidupan kita. Bukankah firman Tuhan menuliskan bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang menilik sampai kedalaman hati kita. Kadangkala manusia cuma bisa lihat hanya sebatas tampilan luar, jasmaninya saja. Tapi Tuhan yang kita sembah, Dia bisa menilik sampai kedalaman hati kita. Bahkan di dalam doa-doa kita, waktu kita mencurahkan isi hati kita, setiap tetesan air mata kita, Tuhan tahu itu mengandung arti apa. Tuhan tahu, saudara. Nah, itu sebabnya ada satu kalimat yang mengatakan bahwa doa itu adalah nafas hidup orang Kristen. Tanpa doa, kita nggak bisa menjalani satu kehidupan kita secara sempurna. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena di dalam doa-doa kita bisa terhubung atau connect dengan Tuhan yang kita sembah. Dalam roh kita, ketika kita sedang berdoa, roh Allah dan roh kita pada waktu connect, maka kita bisa merasakan hadirat Allah yang luar biasa. Pada waktu satu ketika saya pernah merasakan ketika saya dijamah oleh Tuhan, ketika saya disentuh oleh Tuhan. Sehingga saya terima pencurahan Roh Kudus pada saat itu. Doa hari ke-10. Waktu saya terima pencurahan Roh Kudus, saya ada di dalam hadirat Tuhan, roh saya dan roh Allah connect. Saya merasa seperti saya ada di dalam satu alam semesta. Dan pada waktu saya ada di dalam satu alam semesta yang sangat luas, saya merasa seperti saya itu seperti satu titik debu yang gak ada artinya di dalam hadirat Tuhan. Sehingga pada waktu saya merasakan saya itu seperti satu titik debu, bahkan lebih kecil dari titik debu. Saya merasa saya bukan siapa-siapa. Karena Tuhan tuh begitu besar. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, nah hari ini kita mau belajar doa seperti apa yang bisa menggugah hati Tuhan. Sehingga pada waktu kita menaikkan setiap doa-doa kita, ada satu connecting, ada satu terkonek dengan roh Allah. Sehingga ketika roh kita dengan roh Allah connect, ada sesuatu hal yang terjadi. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, pada waktu roh Allah dan roh kita connect, kemudian kita mulai menaikkan setiap permohonan doa kita, atau mungkin ada kata-kata yang gak keluar. Cuma tetesan air mata saja yang keluar. Tapi Tuhan mengerti. Sehingga ada sesuatu hal terjadi, ada kuasa yang terimpartasi dalam kehidupan jemaat Tuhan, dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, hari ini kita belajar dari satu ayat kebenaran firman Tuhan. Di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-15. Yakobus 5 ayat 15, firman Tuhan mengatakan, "Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa,
maka dosanya itu akan diampuni. Wow, luar biasa saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Yakobus 5 ayat 15, doa yang lahir dari iman bisa menghasilkan kuasa mukjizat Tuhan. Untuk apa? Untuk menyembuhkan. Doa yang lahir dari iman bisa membangunkan iman yang lemah, iman yang mati. Doa yang lahir dari iman dikatakan bisa menghapus dosa atau dosanya diampuni saudara yang dikasihi Tuhan. Betapa pentingnya doa yang lahir dari iman. Berarti kalau firman Tuhan katakan doa yang lahir dari iman bisa menghasilkan sesuatu hal terjadi, bisa membuat roh Allah dan roh kita connect. Berarti ada juga kenapa doa yang lahir bukan dari iman tidak menghasilkan apa-apa. Nah, hari ini kita belajar iman seperti apa, standar iman seperti apa yang firman Tuhan tuliskan sesuai dengan Yakobus 5 ayat 15. Nah, hari ini kita belajar dari satu perumpamaan yang Tuhan Yesus pernah perkatakan di dalam Lukas 18 ayat 9 sampai dengan yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Ini berbicara mengenai perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Firman Tuhan berkata, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan pezina dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita lihat dari satu perumpamaan ini, ada dua orang yang sama-sama berdoa, tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa satu orang ini dibenarkan doanya. Kenapa? Karena dilihat bahwa doa yang dinaikkan oleh seorang ini dikatakan bahwa yang satu meninggikan diri, yang satu merendahkan. Yang satu merasa bahwa dirinya paling benar, merasa bahwa standar hidupnya itu lebih baik dari orang lain. Keakuannya lebih menonjol, sombong rohani. Kadangkala di dalam pengiringan kita kepada Tuhan tanpa disadari, kesombongan kita, keakuan kita itu menghalangi kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Bukankah firman Tuhan katakan di dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa. Di ayat 24 dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Di ayat yang ke-27 kita loncat, jika demikian apakah dasar untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan, apakah dasar untuk kita bermegah? Gak ada. Apa dasar untuk kita bisa membandingkan hidup kita dengan orang lain dan kemudian kita bilang bahwa kita menghakimi kehidupan orang lain? Nah, saya percaya lewat perumpamaan ini yang tadi sama-sama kita sudah baca, bahwa kadangkala ketika kita merasa bahwa hidup kita lebih baik dari orang lain, firman Tuhan katakan waktu kita berdoa, doa kita itu mungkin cuma sampai mentok sampai di atap-atap saja, tidak sampai masuk ke dalam hadirat Tuhan. Karena ada satu kerinduan, ada sesuatu hal yang Tuhan mau kita lakukan. Firman Tuhan katakan doa yang lahir dari iman, maka doa itu akan mengandung unsur beberapa hal yang akan sama-sama kita pelajari hari ini. Doa yang lahir dari iman itu, doa itu harus mengandung unsur yang pertama. Tadi kita sama-sama baca di dalam Yakobus 5 ayat 15, bahwa doa yang lahir dari iman, doa itu harus mengandung unsur percaya.
Sekalipun mungkin hari ini kita ada di dalam satu pergumulan, kita ada di dalam satu tekanan hidup, kita ada di dalam satu permasalahan yang kita bilang penderitaan dan lain sebagainya. Tapi kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sekalipun mungkin hari ini kita belum melihat ada pertolongan Tuhan. Tapi kita percaya ini adalah doa yang lahir dari iman. Sehingga pada waktu kita berdoa, kita nggak berdoa sama seperti dunia ini. Orang di dunia kebanyakan berdoa, dikatakan waktu dia sakit, Tuhan sembuhkan saya Tuhan. Waktu kita butuh pertolongan Tuhan, Tuhan bilang Tuhan tolong saya. Nggak salah sih saudara berdoa seperti itu. Tetapi mari kita balik mindset kita. Ketika firman Tuhan katakan doa yang lahir dari iman, maka itu akan mengandung satu kuasa. Ada kuasa yang terimplementasi dalam kehidupan kita. Mungkin kita bisa berdoa ketika seseorang percaya penuh. Sekalipun dia ada di dalam satu tantangan hidup, sekalipun dia ada di dalam satu kelemahan tubuh, pada waktu dia berdoa, dia berkata, Tuhan, terima kasih Tuhan buat kesembuhan yang Tuhan sudah kasih dalam hidup saya. Sekalipun dia belum terima kesembuhan. Ketika dia ada dalam satu persoalan pergumulan, mungkin masalah ekonomi, dia nggak tahu, Tuhan saya nggak tahu besok saya mau makan apa Tuhan. Tapi engkau berdoa, Tuhan terima kasih buat berkat yang Tuhan sudah kasih. Ini iman, ini percaya kepada janji Tuhan. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, doa yang lahir dari iman, maka doa itu mengandung unsur percaya. Sekalipun fakta yang ada tidak sesuai dengan harapan kita, tapi kita percaya. Pengkhotbah 3:11 katakan manusia tidak dapat menyelami cara kerja Tuhan. Tetapi Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Firman Tuhan dikatakan sekalipun hatiku dan batinku habis lenyap, sekalipun Allahku tidak menolong aku, tetaplah Allah selama-lamanya. Kita gak pernah kecewa mengiring Tuhan, sekalipun gak ditolong, tapi kita percaya. Kita tetap pegang teguh janji firman Tuhan. Ini yang dibilang iman. Kalau kita tetap bisa bersyukur, bersuka cita pada waktu dalam keadaan tidak ada tantangan, tidak ada masalah, semua orang bisa melakukan itu. Tapi doa yang lahir dari iman, sekalipun ditolong atau tidak ditolong, sekalipun hari ini kita belum terima jawabannya, tapi kita tetap bisa bilang, terima kasih Tuhan buat hari ini. Yang kedua, apa yang firman Tuhan katakan? Doa yang lahir dari iman, maka doa itu harus mengandung unsur seperti Lukas 18 ayat 14 katakan, aku berkata kepadamu orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, doa yang lahir dari iman dia pasti ada unsur kerendahan hati. Tidak sombong, tidak ada unsur menghakimi orang lain. Tidak kita bisa bilang bahwa aduh kenapa sih dia seperti itu. Aduh untung saya gak seperti dia. Tanpa disadari kita merasa bahwa kehidupan kita lebih baik dari orang lain. Tetapi doa yang lahir dari iman, dia akan berdoa dengan segala kerendahan hati. Waktu kita diberkati Tuhan, kita bisa datang di dalam doa kita bilang Tuhan, terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan kasih. Terima kasih Tuhan. Saya tahu ini semua dari Tuhan. Maka saya akan pakai semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kalau engkau mau lihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupmu, engkau mau lihat doa-doamu itu menghasilkan suatu kuasa yang luar biasa dalam hidupmu. Mari datang berdoa dengan segala kerendahan hati, tidak sombong rohani. Yang ketiga dan yang terakhir. 1 Yohanes 5 ayat 14 berkata, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Yang ketiga, doa yang lahir dari iman. Maka permohonan atau doa yang dipanjatkan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan dipakai untuk ego kita sendiri, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau hari ini mungkin kita ada di dalam satu kelemahan tubuh, kita sedang sakit, kemudian kita berdoa untuk kesembuhan kita, pertanyaannya malam hari ini. Waktu engkau disembuhkan oleh Tuhan, kau akan pakai kesempurnaan kesehatan itu untuk apa? Apakah untuk mempermuliakan nama Tuhan? Atau hanya untuk kepentingan egomu secara pribadi? Kalau mungkin hari ini kita ada di dalam satu fase keterpurukan ekonomi. Kemudian kau berdoa, Tuhan pulihkan saya Tuhan. Pertanyaannya,
Waktu engkau dipulihkan oleh Tuhan, ekonomimu dipulihkan, usahamu dipulihkan, pekerjaanmu dipulihkan, kau akan pakai berkat dari Tuhan itu untuk apa? Apakah hanya untuk memuaskan egomu? Atau kau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan? Saya percaya ketika kau pakai dengan satu tujuan untuk mempermuliakan nama Tuhan, maka setiap doa-doa yang kau naikkan dengan iman percaya penuh kepada Tuhan, engkau akan lihat bagaimana kuasa Allah bekerja dalam hidupmu. Apapun masalah saudara, baik masalah rumah tangga, masalah pendidikan, pergaulan, mungkin kau terikat dengan hal-hal yang gak baik, narkoba, perselingkuhan dan lain sebagainya. Kemudian kau, Tuhan tolong saya Tuhan, supaya Tuhan lepaskan dari saya dari segala keterikatan-keterikatan ini. Pertanyaannya malam hari ini, kalau engkau mau dilepaskan keterikatan dan Tuhan akan melepaskan keterikatan itu, apa yang akan kau pakai dengan hidupmu? Saya percaya kalau tujuan daripada doamu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk engkau menjadi saksi bagi Tuhan, engkau akan lihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saudara dan saya. Sebagai ayat terakhir, Roma 12 ayat 12, firman Tuhan katakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Apapun masalah saudara hari ini, apapun yang saudara alami hari ini, tetap bertekun dalam doa. Mari berdoa dengan iman percaya penuh kepada Tuhan. 3 hal ini saudara bawa di dalam doa saudara. Pistis, percaya bahwa Tuhan pasti akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Yang kedua tadi dikatakan, mari datang dengan segala kerendahan hati. Kalau engkau mau doa-doamu itu dijawab oleh Tuhan, engkau mau supaya doa-doamu itu memiliki satu kuasa yang terimpartasi dalam kehidupanmu, mari tidak sombong rohani, mari kita datang dengan segala kerendahan hati. Yang ketiga dan yang terakhir, mari naikkan setiap permohonan doamu. Tujuannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. 3 hal ini saudara lakukan. Janji firman Tuhan, saudara akan terima kebaikan Tuhan. Doamu pasti akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saudara dan saya. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian mengenai doa yang lahir dari iman. Saudara dikasih Tuhan, beberapa waktu lalu di awal tahun 2017, akhir tahun 2016, saya rutin biasa check up ke dokter ya saudara ya. Nah biasanya kalau saya setahun sekali saya melakukan pap smear. Tapi di akhir tahun 2016, di awal tahun 2017 waktu saya melakukan pap smear, kemudian hasil dari pap smear saya itu hasilnya kurang baik. Nah waktu saya tanya sama dokter, hasilnya keluar, dokter minta saya datang ketemu sama dokter. Kebetulan saya waktu itu pap smear karena ada jemaat yang ajak saya untuk ke Singapura karena jemaat mau check up, jadi dia bilang ayo ikut sama saya ibu gitu kan, kita check up bareng-bareng. Nah ibu mau check up apa? Saya bilang oh enggak, akhirnya saya putuskan saya cuma mau pap smear aja, jadi saya pap smear. Nah waktu saya pap smear di akhir tahun 2016 awal tahun 2017, saya sudah pulang ke Jakarta, hasilnya baru dikirim. Nah waktu hasilnya dikirim by email, ternyata hasilnya itu di situ dibilang bahwa saya terinfeksi virus HPV tipe 16 dan 18. Jadi dokter bilang sebaiknya di maintain atau saya diminta untuk datang lagi 3 bulan. Nah, akhirnya saya kirim email balik dan saya konsultasi by phone. Saya tanya, apa itu HPV 16, apa itu 18? Saya kirim email, dok ada obatnya nggak dok? Apa yang harus saya lakukan? Apakah ada obatnya? Kemudian dokter jawab, tidak ada obatnya, dia bilang. Dokter cuma bilang ini serius, dia bilang gitu kan. Kenapa? Karena hasil pap smear yang resultnya terinfeksi virus HPV 16 dan 18, 2 virus ini adalah virus pencetus daripada kanker rahim, dia bilang. Jadi waktu saya dengar dokter ngomong seperti itu dan saya tanya, dok obatnya apa? Saya mesti minum obat apa? Dia bilang nggak ada obatnya, hanya perlu di maintain saja, dia bilang. 3 bulan sekali dokter minta saya terus maintenance gitu ya, mesti cek lagi. Kalau ada mulai timbul yang gejala-gejala yang bisa merugikan tubuh saya, baru dokter bilang kita akan ambil satu tindakan. Waktu saya dengar saya terinfeksi virus ini dan saya mulai browsing, hati saya mulai hancur saudara dikasih Tuhan. Saya mulai berpikir seorang yang kena kanker itu hidupnya seperti apa? Berarti umurnya sebentar lagi nggak lama lagi.
rasanya sangat sedih sekali. Setiap malam waktu saya berdoa dan saya lihat anak saya sedang tertidur. Anak saya masih kecil-kecil pada waktu tahun 2017. Yang paling kecil Nathan itu usia kurang lebih sekitar 5-6 tahun. Jadi waktu saya lihat anak saya mulai menangis di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau umur saya pendek, saya nggak bisa lihat anak-anak saya bertumbuh besar. Apa yang harus saya lakukan, Tuhan? Saya ini seorang ibu, jadi menjadi kerinduan saya untuk saya bisa bertumbuh melihat anak-anak saya besar nanti. Saya rindu untuk saya melihat anak-anak saya nanti ketika dia graduate, di wisuda, kemudian dia nanti suatu saat Tuhan izinkan dia menikah, punya anak, saya bisa melihat cucu saya. Tapi waktu saya tahu bahwa ternyata hasil daripada kesehatan saya itu menunjukkan bahwa umur saya nggak akan panjang. Saya mulai ngobrol sama Tuhan, saya mulai mencurahkan isi hati saya sama Tuhan. 3 bulan saya berangkat lagi ke Singapura, saya cek lagi kesehatan saya tanya, dok gimana dok? Dokter bilang hasilnya tetap sama. Di-maintain aja bu, ibu ada gejala apa? Ibu rasa apa? Saya nggak ada rasa apa-apa dok. Dokter cuma bilang ibu nggak boleh stres, dia bilang. Kalau ibu stres, ibu banyak pikiran, nanti hormon ibu jadi ngaco. Itu malah makin memperparah. Ibu harus punya hidup yang sehat, harus nggak ada pikiran. Saya pulang, waktu itu saya bilang bagaimana saya nggak bisa mikir? Ketika dokter memvonis hal seperti ini, nggak mungkin dokter, saya bilang. Dokter bilang, tapi dokter itu bilang seperti ini, ibu punya Tuhan? Ibu masih percaya bahwa dengan Tuhan ibu, saya seperti diingatkan kembali saudara. Kadangkala waktu kita ada dalam satu pergumulan, yang kita pandang adalah masalah kita. Yang kita pandang adalah persoalan kita. Sehingga kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang besar. Puji Tuhan saat itu. Dokter mengingatkan saya pulang. Pada waktu saya pulang malam hari, saya terbiasa tuh kalau berdoa jam 12 malam. Saya berdoa sama Tuhan, waktu saya berdoa, saya lihat anak saya lihat Aaron, saya lihat Nathan, saya lihat suami saya. Kemudian saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya cuma minta satu dari Tuhan. Saya bilang, Tuhan, biarkan saya melihat anak-anak saya bertumbuh besar. Dan saya janji sama Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya melihat anak-anak saya bertumbuh besar, saya akan pakai hidup saya melayani Tuhan. Berbulan-bulan saya berdoa seperti itu. 3 bulan berlalu, 6 bulan berlalu, 9 bulan berlalu. Setiap kali saya pergi ke dokter dan kemudian dokter mulai bilang hasilnya bagaimana? Dokter bilang hasilnya masih tetap sama. Ada kekecewaan? Ya ada kekecewaan. Karena saya merasa Tuhan, saya sudah berdoa, saya sudah beriman Tuhan. Tapi kenapa Tuhan gak tolong saya? 2 tahun berlalu. Di tahun 2019, pada waktu saya check up ke dokter. Dokter bilang, di tahun 2019 dokter bilang, Bu, hasil pap smear ibu bagus. Semua sudah clear, dia bilang. Waktu saya tahu hasil pap smear saya bagus, saya sungguh sangat bersuka cita sama Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, saya percaya waktu saya berdoa sama Tuhan, bukan berarti saya bilang saya lebih baik, enggak. Tapi dari pengalaman saya, waktu saya berdoa, saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, saat ini saya ngerasa bahwa ada satu pergumulan. Saya nggak tahu saya mau lari sama siapa. Sekalipun ada dokter, saya tanya dokter apa obatnya, dokter bilang nggak ada. Cukup nanti antibodi ibu nanti yang akan bunuh virus ini, dia bilang gitu kan. Tapi waktu saya berdoa saya cuma bilang, Tuhan, saya nggak minta apa-apa Tuhan. Saya nggak minta apa-apa Tuhan. Tapi satu hal, kalau Tuhan izinkan saya memiliki umur panjang Tuhan. Supaya saya bisa melihat anak-anak saya bertumbuh besar. Saya mau rawat anak-anak saya Tuhan. Kalau Tuhan kasih itu sama saya akan pakai hidup saya untuk melayani Tuhan. Dan puji Tuhan, 2 tahun saya bergumul, 2 tahun saya berdoa. Tuhan dengar doa saya. Dan saya percaya, waktu saya pakai hidup saya untuk melayani Tuhan, itu menjadi sesuatu hal yang menggugah hati Tuhan. Sehingga Tuhan menyatakan kuasa dalam hidup saya. Kalau saya ditolong, saya percaya, saudara juga pasti akan ditolong. Karena Tuhan yang kita sembah, kuasanya tetap sama. Puji Tuhan, jemaat Tuhan dikasih Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa mengakhiri ibadah kita. Ada sebuah pujian yang berkata, hidupku menggenapi firman-Mu. Apapun masalah yang saudara hadapi hari ini, apapun keadaan saudara hari ini, jangan lupa bahwa hidup saudara dan saya
itu dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku menggenapi firman-Mu. Amin, amin. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Amin. Haleluya. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan, hidup kami menggenapi firman-Mu Tuhan. Jadikan kami alat di dalam tangan Tuhan. Mungkin ketika hari ini kau sedang ada di dalam kelemahan tubuh, kau sedang terpilih untuk menggenapi firman Allah. Apapun masalahmu, percayalah dengan iman bahwa hari ini kau sedang terpilih menjadi saksi bagi Tuhan untuk menggenapi firman Allah. Haleluya. Hidup kami Tuhan menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin, amin. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Kalau ini menjadi kerinduan saudara, bahwa Tuhan pakai hidup saya Tuhan, pakai masalah saya Tuhan, pakai pergumulan saya Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Mari naikkan pujian ini dengan iman percaya penuh kepada Tuhan. Katakan, hidup kami untuk menggenapi firman-Mu Tuhan. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku jadi bukti. Katakan, sebab aku percaya Tuhan. Haleluya. Aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab kami percaya. Amin, amin. Kami percaya Tuhan, bukan karena kami melihat, bukan karena kami hendak ditolong oleh Tuhan, tapi kami percaya Tuhan begitu banyak kebaikan yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami. Haleluya. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Katakan, sebab kami percaya. Haleluya. Lihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sekali lagi, sebab aku percaya bukan karena melihat. Mari saya undang yang bertugas untuk maju ke depan. Amin, haleluya. Di hidupku ku percaya bukan
bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Amin. yang selalu digenapi. Oh, ini iman kami Tuhan. Percaya Ini iman kami hari ini Bapa. Kami percaya bukan karena kami melihat Tuhan. Haleluya. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Amin, amin. Oh, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan. Oh, amin, amin, amin. Oh, haleluya. Namun karena firman-Mu tiada pernah. Sekali lagi katakan. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ini iman percaya kami hari ini Tuhan. Kami percaya bukan karena kami melihat Tuhan, tapi karena begitu banyak firman Tuhan yang digenapi dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami boleh ada Tuhan sampai hari ini Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Kami mau belajar Tuhan untuk berdoa dengan iman percaya penuh kepada Tuhan. Sekalipun kami tidak ditolong atau belum ditolong oleh Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau Bapa yang bertanggung jawab atas setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan bisa pakai setiap persoalan, pergumulan, sakit penyakit kami Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan ketika Tuhan menolong kami Tuhan, kami akan menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk menceritakan karya-karya Tuhan yang begitu dahsyat dan besar dalam hidup kami Tuhan. Hamba bangga, hamba punya Allah seperti-Mu Tuhan. Kami bangga kami punya Tuhan seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami mau berdoa Tuhan bagi setiap pokok-pokok doa yang ada di dalam kotak peti ini Tuhan, maupun setiap formulir permohonan doa yang sudah masuk Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan yang sedang merindukan untuk dijamah oleh Tuhan, untuk ditolong oleh Tuhan dalam masalah kesehatannya Bapa. Kami berdoa malam hari ini Tuhan, dengan iman percaya penuh kepada Tuhan. Terima kasih buat kesembuhan yang Tuhan kasih dalam hidup jemaat ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Kau Bapa yang bertanggung jawab atas setiap kehidupannya Bapa. Tuhan tolong Bapa ini Bapa, dan dia akan pakai Tuhan setiap kesempurnaan kesehatan yang berasal daripada Tuhan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Hamba percaya Tuhan, ketika dia Tuhan menaikkan satu komitmen di hadapan Tuhan, bahwa dia akan pakai setiap kebaikan Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Hamba percaya Tuhan akan pakai hidupnya untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi setiap permohonan doa Tuhan, bagi pemulihan di dalam masalah ekonomi Tuhan. Engkaulah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi segala sesuatunya Bapa. Secara manusia Tuhan, mungkin ketika kami menghadapi satu persoalan pergumulan, seringkali kami khawatir Tuhan. Seringkali kami mungkin melihat fakta keadaan yang ada Tuhan. Tapi kami belajar Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Sebab kami percaya bukan karena kami melihat Tuhan, tapi kami percaya firman-Mu pasti digenapi dalam hidup kami Tuhan. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung di padang Tuhan hiasi. Terlebih lagi setiap anak-anak-Mu yang hidupnya taat dan setia mengasihi Tuhan, pasti Tuhan pelihara dan Tuhan lindungi.
Terima kasih Tuhan, apapun setiap pokok-pokok doa yang masuk di dalam ibadah jawaban doa ini Tuhan, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Baik yang hamba sebutkan maupun yang hamba tidak sebutkan. Kau Allah yang mengetahui segala sesuatunya. Dan hamba berdoa dengan iman percaya penuh kepada Tuhan. Terima kasih buat jawaban doa yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan umat Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah namamu Tuhan. Tuhan memberkati setiap para pelayan Tuhan yang telah ikut ambil bagian. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan, baik yang ada di dalam gereja Tuhan maupun yang ada di dalam rumah mereka masing-masing Tuhan. Berkat Tuhan, lawatan Tuhan tetap tinggal dalam kehidupan mereka Bapa. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Akuilah dia di dalam segala tingkah lakumu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Maka Tuhan Yesus akan meluruskan setiap jalanmu. Bahkan Tuhan Yesus akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta rahmatnya daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri di dalam persekutuan pimpinan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu, hanya Yesus ku percaya. Engkaulah satu-satunya jawaban